Baik, ketemu dengan saya kembali, Wiwi Utami. Hari ini mau menyampaikan materi perkuliahan tentang pemeriksaan tanda-tanda vital atau vital sign. Pada materi ini saya bahas secara simpel, singkat, supaya mudah dipahami. Silahkan siapkan diri Anda, catatan Anda untuk mencatat hal-hal yang penting. Kita mulai dari pengertian pemeriksaan tanda-tanda vital. Apa pemeriksaan tanda-tanda vital itu? Pemeriksaan tanda-tanda vital adalah suatu cara untuk mendeteksi adanya perubahan sistem pada tubuh. Manfaatnya untuk apa? Manfaatnya adalah jika ada perubahan di dalam tanda-tanda vital tersebut, ini bisa menunjukkan kondisi atau keadaan metabolisme dari dalam tubuh klien. Jenis pemeriksaan tanda vital ada berapa? Saat ini saya akan membahas jenis pemeriksaan tanda vital itu ada 4. Yang pertama adalah temperatur, yang kedua nadi, yang ketiga pernafasan, yang keempat adalah tekanan darah. Yang mana tujuannya masing-masing. Untuk temperatur menunjukkan kondisi metabolisme, untuk nadi menunjukkan kondisi sistem kardiovaskular, kemudian respirasi menunjukkan kondisi sistem respirasi dalam tubuh, serta tekanan darah ini menilai kemampuan kardiovaskuler, kemampuan jantung dalam memompa darah. Saya katakan bahwa pemeriksaan tanda-tanda vital ini biasanya rutin dilakukan oleh tenaga kesehatan. Nah, ini bukan suatu hanya kegiatan yang rutin saja, tetapi merupakan bentuk pengawasan observasi kita terhadap perubahan atau adanya gangguan dalam sistem tubuh. Pengawasan pada pasien yang kritis ini perlu dilakukan lebih sering lagi, lebih rutin lagi, lebih serius lagi. Nah, daripada kondisi yang normal-normal saja. Berikutnya kita masuk ke pemeriksaan suhu tubuh, ya, pengukuran temperatur. Pengukuran temperatur ini yang lazim dilakukan pada 3 tempat, yaitu diantaranya pemeriksaan oral, kemudian rektal dan aksila. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengukur suhu tubuh. Ini dilakukan untuk mengetahui rentang suhu tubuh klien. Rentang suhu tubuh klien adalah 36,5 sampai 37,5. Itu adalah normalnya. Adapun bahan dan alat yang harus disediakan adalah termometer. Yang dulu ini menggunakan 3 botol ya untuk pembersihan, yaitu adanya larutan sabun, desinfektan maupun air besi. Sekarang tiga jenis botol atau larutan yang ada di dalam botol ini diganti dengan alkohol swab saja, jadi lebih praktis. Berdasarkan penelitian yang terakhir, tidak mengakibatkan terjadinya penularan kepada klien maupun perawat. Bengkok, tisu, buku catatan suhu tubuh maupun sarung tangan. Pelaksanaannya adalah yang pertama, pegang termometer pada bagian ujung yang tumpul. Kemudian bersihkan dengan dengan tisu basah, ya soft tisu, atau cucilah dengan air dingin bila disimpan dalam desinfektan, serta bersihkan dengan lap bersih. Peganglah ujung termometer yang tumpul dengan ibu jari dan jari kedua, ya, dipegang. Turunkan tingkat air raksa sampai di bawah 35 derajat Celcius dengan cara dipegang seperti ini. Misalnya ini termometer. Kemudian langkah berikutnya, bukalah lengan pasien. Lengan pasien. Bersihkan keringat pasien dengan handuk atau tisu kering di daerah ketiak. Tempelkan termometer di ketiak. Turunkan lengan dan silangkan lengan
bawah pasien ke atas dada. Sedangkan pada anak, peganglah tangannya dengan lembut pelan-pelannya. Biarkan termometer ini di ketiak selama 5-10 menit. Nah, ini untuk hasil yang terbagus. Berikutnya angkat termometer dan bersihkan dengan tisu kering. Kemudian baca air raksa sejajar dengan pemeriksa. Turunkan dengan, kalau sudah dibaca, turunkan setingkat di bawah 35 derajat Celcius. Baru simpan dan kita melakukan cuci tangan. Jangan lupa diinformasikan hasil pemeriksaan kepada pasien. Adapun nilai hasil pengukuran suhu tubuh untuk bayi baru lahir, suhu tubuhnya kisaran 36,1 sampai 37,7. Untuk usia sampai 2 tahun, nah, itu bisa sampai rata-rata 37,2. Untuk usia 12 tahun rata-rata 37, untuk usia dewasa secara umum rentangnya adalah 36,5 sampai 37,5. Yang kedua, setelah kita melakukan pemeriksaan suhu tubuh, kita lakukan pemeriksaan pulse atau nadi. Denyut nadi dapat diperiksa dengan mudah menggunakan jari tangan, yaitu palpasi menggunakan 3 jari. Jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Daerah arteri radialis atau ulnaris pada pergelangan tangan, ini adalah lokasi yang pertama. Arteri brachialis pada siku, bagian dalam. Arteri karotis pada leher, arteri temporalis, arteri femoralis, serta arteri dorsalis pedis. Dan lain-lain ya. Ini semua di daerah arteri bisa dilakukan asal kita bisa meraba. Nah, ini adalah daerah-daerah yang saya sebutkan tadi. Tujuan memeriksa pulse adalah mengetahui denyut nadi. Di sini meliputi irama, frekuensi, dan kekuatan. Kemudian menilai kemampuan fungsi kardiovaskuler. Adapun alat dan bahannya adalah jam tangan atau stopwatch, buku catatan, alat tulis. Prosedurnya berikut ini. Pertama, jelaskan pada klien apa harus dilakukan. Kita lakukan cuci tangan, kemudian atur posisi klien, letakkan kedua tangan terlentang di sisi tubuh klien. Tentukan letak arteri nadi yang akan dihitung. Berikutnya, periksa denyut nadi dengan menggunakan ujung jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Tentukan frekuensinya selama 1 menit dan keteraturan irama serta kekuatan denyutan. Berikutnya adalah catat hasilnya. Nah, sudah selesai, lakukan cuci tangan. Adapun kondisi hasil pemeriksaan denyut nadi sesuai dengan umur adalah sebagai berikut. Untuk bayi saat setelah lahir adalah 70 sampai 170 kali per menit, ini kondisi normal. Kemudian untuk bayi usia lahir sampai 1 tahun itu adalah 120 sampai 140. Usia 1 tahun 80 sampai 180. Usia 2 tahun sampai usia 2 tahun ini adalah 80 sampai 130. Usia 4 tahun 80 sampai 120. Usia 6 tahun 75 sampai 115. Usia 8 tahun 70 sampai 110. Usia 10 tahun 70 sampai 110. Kemudian usia dewasa kisaran 80 sampai 100. Nah, untuk iramanya kita akan catat reguler itu yang teratur ya, maupun irregular itu tidak teratur. Untuk kekuatannya kita bisa rasakan dan bisa rabakan saat pemeriksaan nadi tersebut kuat atau lemah. Yang ketiga adalah pemeriksaan respirasi. Apa sih tujuan pemeriksaan respirasi? Tujuannya adalah mengetahui frekuensi irama kedalaman pernafasan. Yang kedua, menilai kemampuan fungsi pernafasan. Adapun alat dan bahannya jam tangan atau stopwatch, kemudian buku catatan, alat tulis. Prosedurnya yang pertama, jelaskan pada pasien apa harus kita lakukan. Setelah kondisi ini bisa dilakukan bersamaan dengan atau setelah mengecek atau memeriksa nadi pasien. Kita harus selalu cuci tangan, atur posisi pasien, hitung
frekuensi atau irama pernafasan selama 1 menit full. Nah, tapi kalau kondisinya reguler bisa dihitung 1/4 menit. Nanti hasilnya dikalikan 4 kali. Contoh nadi orang dewasa 80 sampai 100 ya. Ini kan kondisinya reguler bisa dihitung 1/4 saja, misalnya hasilnya 20 kali selama 1/4 menit. Untuk mengetahui menjadi 1 menit tinggal mengalikan 4, yaitu 20 kali 4 adalah 80. Nah, itu 80 kali per menit. Jangan lupa catat hasilnya, cuci tangan, lakukan cuci tangan. Nah, adapun hasil pengukuran pernafasan ya, yaitu untuk bayi baru lahir 35 sampai 40 kali per menit. Kemudian untuk bayi 30 sampai 50 menit, untuk toddler 25 sampai 32 kali per menit, untuk anak-anak child ya 20 sampai 30, adolescent 16 sampai 20 dan adult 12 sampai 20 kali per menit. 12 sampai 20 kali per menit. Terakhir adalah pemeriksaan blood pressure. Pada pemeriksaan ini bisa dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung menggunakan apa? Secara langsung dapat kita lakukan dengan cara jarum yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah yang dihubungkan ke manometer. Metode ini merupakan cara yang paling tepat untuk menentukan tekanan darah, tetapi ada syarat-syarat dan keahlian yang khusus. Kemudian yang kedua, metode tidak langsung. Ini umumnya menggunakan sphygmomanometer atau tensimeter seperti yang Anda ketahui sampai hari ini dan Anda miliki alatnya. Itu pengukuran tak langsung ini menggunakan dua cara, yaitu palpasi yang mengukur tekanan sistolik dan auskultasi yang dapat mengukur tekanan sistolik dan diastolik. Jadi palpasi hanya mengukur sistolik. Kalau auskultasi bisa sistolik dan diastolik. Umumnya cara ini kalau dengan dengan auskultasi menggunakan alat yang namanya stetoskop. Tujuan pemeriksaan blood pressure untuk mengetahui nilai tekanan darah. Adapun alat dan bahannya, yang pertama siapkan sphygmomanometer atau tensimeter yang terdiri dari ada manometer raksa plus klep penutup maupun pembukanya, mancat udara, selang karet, pompa udara yang dari karet, ditambah skrup pembuka maupun penutupnya. Kemudian stetoskop, buku catatan, kemudian alat tulisnya. Cara pelaksanaannya, yang pertama kita tentu selalu menjelaskan prosedur yang akan kita lakukan kepada pasiennya. Yang kedua, lakukan cuci tangan, atur posisi pasien, letakkan lengan yang tidak diukur dengan posisi tidur terlentang. Kalaupun duduk ya, tangannya tidak boleh di atas jantung, jadi minimal harus sejajar. Berikutnya lengan baju dibuka, ini lengan atasnya harus dibuka. 6 pasang mancat pada lengan kanan atau kiri sekitar 3 cm di atas fossa kubiti. Jangan terlalu ketat maupun terlalu longgar. Berikutnya tentukan denyut nadi arteri radialis dextra atau brachialis ya. Yang paling tepat adalah brachialis ya, bukan radialis, brachialis ya. Karena yang kita letakkan mancat adalah di lengan atas. Yang ke-8, pompa balon udara mancat sampai denyut nadi arteri radialis tidak teraba. Pompa terus sampai manometer setinggi 20 mm air raksa, ini kecepatannya ya. Dari titik radialis tidak teraba. Letakkan diafragma stetoskop di atas nadi brachialis dan kempeskan balon udara mancat secara perlahan dan berkesinambungan dengan memutar skrup atau udara yang berlawanan arah jarum jam. Berikutnya catat ya hasilnya. Saat pertama kali denyut teraba kembali ya, dari atas. Nah, ini menunjukkan tekanan sistolik secara palpasi. Ini kalau secara palpasi. Kalau secara maksudnya auskultasi ya, kita nanti bisa mendapatkan tekanan sistolik maupun diastolik. Yang sistolik itu saat setelah kita pompa, kita turunkan detakan yang pertama dari atas itu adalah sistolik, kemudian kita ikuti detakan-detakan berikutnya sampai yang paling akhir, dan angka yang paling akhir itu menunjukkan detakan
diastolik. Catat hasilnya dan lakukan cuci tangan. Itu yang cara palpasi ya. Dan auskultasi sudah saya bahas tadi. Mirip sekali, cuma nanti Anda bedakan saja, Anda pelajari lagi. Nah, ini bedanya ada di poin 6, poin 7, poin 8. Ingat ya, setiap poin ini bukan arteri radialis, tetapi arteri brachialis. Nah, arteri brachialis ini harus diperbaiki ini catatan saya. Ada pertanyaan? Nah, ini hasil klasifikasi of blood pressure. Pada kondisi normal, systolic blood pressure kurang dari 120. Jadi tekanan sistolik kurang dari 20. Dan diastolic blood pressure kurang dari 80. Kemudian prehipertensi, jika systolic blood pressure-nya 120 sampai 139 dan diastolic blood pressure 80 sampai 89 mm Hg. Klasifikasi yang ketiga yaitu hipertensi stadium 1, jika systolic blood pressure 140 sampai 159 mm Hg dan diastolic blood pressure 90 sampai 99 mm Hg. Yang keempat, klasifikasi hipertensi stadium 2. Systolic blood pressure-nya lebih dari sama dengan 160 mm Hg dan diastolic blood pressure-nya lebih dari sama dengan 100 mm Hg. Demikian apa yang saya sampaikan tentang pemeriksaan tanda-tanda vital sudah selesai. Nah, silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ke saya. Jangan lupa jika materi ini bermanfaat, berikan komentar ya, like, dan share kepada teman-teman kalian, siapapun yang membutuhkan, supaya bisa mendapatkan materi yang lebih lanjut dari saya. Terima kasih. Salam sukses dan sehat selalu.